Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdianto dari kelas 5A. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum perancangan jaringan sosial komputer pada sekolah SMA 101 Batam. Oke, berikut halaman pengesahannya. Terus ini adalah konsultasinya. Lalu ini adalah dosen pengampunya. Halaman persembahannya, jaringan komputer merupakan sebuah mata kuliah yang sangat rumit. Sebuah mata kuliah memang terlihat rumit dan sangat sulit, namun jika tidak terbiasa, semua akan pasti lebih mudah. Moto: manusia hebat adalah manusia yang bisa berguna bagi orang lain. Ini adalah kata pengantarnya. Lalu takarir. Berikut halaman daftar isi yang sudah saya perbaiki. Daftar gambarnya dan pendahuluannya. Latar belakangnya sendiri adalah jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari komputer, software, perangkat jaringan yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Itulah latar belakangnya. Jaringan komputer itu memberikan kemudahan antar pengguna komputer. Dengan adanya jaringan komputer, transportasi data antar komputer dapat dilakukan dan mudah dan cepat. Oleh karena itu, efektivitas dicapai, akhirnya produktivitas teknologi lebih tinggi dan teknologi komputer sudah merambah ke berbagai bidang termasuk dunia pendidikan. Itu untuk latar belakang masalah. Untuk identifikasi masalahnya itu adalah satu, beberapa jaringan komputer sudah tidak maksimal kinerjanya. Yang kedua, penggunaan konfigurasi dan manajemen bandwidth dengan jaringan penggunaan VLAN yang belum maksimal. Untuk rumusan masalahnya ialah bagaimana kebutuhan jaringan komputer di sekolah menengah atas 01 Batam. Yang kedua, bagaimana perancangan 5 server DHCP, DNS, web, FTP, dan email. Dan 3, virtual local area network atau VLAN untuk sekolah menengah 01 Batam. Untuk batasan masalahnya ialah agar penulisan ini lebih terarah dan masalah yang dicapai tidak terlalu luas, maka perlu diberikan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Adapun ruang lingkup pembuatan laporan praktikum adalah hanya untuk melakukan pembahasan mengenai perancangan jaringan komputer di sekolah menengah 01 Batam. Untuk tujuan laporan praktikumnya, itu yang pertama, untuk bagi kampus sebagai bahan kajian dalam melakukan praktikum perangkat keras yang masih relevan serta membantu dalam proses pembelajaran praktikum dalam laboratorium Universitas Ibnu Sina. Bagi praktikum itu sendiri, laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan praktikum. Untuk bagi saya sendiri dan mahasiswa itu untuk menghasilkan laporan praktikum yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk manfaatnya sendiri bagi kampus adalah sebagai bahan kajian dalam melakukan praktikum perangkat keras yang masih relevan serta membantu dalam proses pembelajaran praktikum dalam sebuah laboratorium Universitas Ibnu Sina. Bagi praktikum sendiri, laporan ini diharapkan mampu memperlancar kegiatan praktikum di labor. Untuk bagi diri saya sendiri dan mahasiswa, untuk menghasilkan laporan ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa lainnya. Sistematika penulisannya seperti ini: bab 1 pendahuluan, landasan teori, daftar pustaka. Kita lanjut langsung ke bab 2, landasan teori, pengertian jaringan komputer. Menurut Tanendum tahun 2022 menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak dari sebuah sistem mempunyai aturan tertentu untuk mengatur sebuah anggota dalam melakukan suatu aktivitas dan komunikasi. Manfaatnya sendiri itu ada 8. Pertama, jaringan komputer dapat sharing resource. Yang kedua, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, jaringan komputer memenuhi manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Yang kelima, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Yang keenam, jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin. 7, jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. 8, jaringan komputer dapat membantu mempertahankan informasi agar tetap handal. Tujuannya adalah untuk memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien,
untuk membantu mempertahankan informasi tetap andal dan up to date, untuk membantu mempercepat proses bagi data, untuk jaringan memungkinkan kerja kelompok berkomunikasi lebih dengan efisien. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara efektif. Perangkat jaringan komputer itu pertama router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan atau lebih. Selanjutnya wireless card adalah merupakan salah satu perangkat jaringan yang mampu menghubungkan dua device atau alat tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga bridge. Bridge adalah sebuah perangkat yang berfungsi memperluas jaringan satu ke bentuk jaringan lainnya yang lebih luas sehingga dapat digunakan pada perangkat lainnya. LAN card ialah jaringan yang mempunyai fungsi yang hampir sama dengan perangkat lainnya, yaitu dapat menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya dalam berbagi data. Lalu modem. Modem adalah salah satu perangkat jaringan komputer yang dapat merubah data sinyal menjadi analog kemudian kembali lagi menjadi data sinyal digital sehingga kinerja komputer dapat berjalan. Selanjutnya hub. Hub adalah jaringan komputer yang berfungsi untuk membagi server ke jaringan hub lainnya. Ketujuh switch. Switch adalah perangkat jaringan yang hampir mirip dengan hub. Selanjutnya access point adalah perangkat jaringan yang mempunyai fungsi yang hampir mirip dengan router. Kesembilan repair. Repair adalah perangkat jaringan yang mempunyai fungsi memperkuat sinyal pada jarak jauh, memperluas jangkauan sinyal WiFi dan perangkat lain yang terhubung. Terus kabel. Kabel merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi sebagai pengantar arus penghubung antara dua komputer atau lebih agar dapat bertukar data. NIC ya, Network Interface Card adalah bisa disingkat NIC, adalah kartu yang berfungsi sebagai perangkat yang menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Konektor. Lalu pengertian komputer sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer elektronik melakukan beberapa tugas, satu ya menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, atau menyediakan output. Terdapat banyak sekali fungsi. Fungsi komputer sebagai berikut. Yang pertama data input, data processing, sebagai data output, sebagai data storage, dan data management. Untuk pengertian komputer server itu sendiri adalah perangkat yang digunakan untuk mengelola segala aktivitas yang terjadi dalam jaringan tersebut. Komputer server tinggal merespon jenis-jenis komputer server. Yang pertama itu DNS server, kedua mail server, ketiga web server, yang keempat database server, kelima file server, keenam virtual machine, 7 file server protokol server. Fungsi komputer server sendiri adalah melayani kebutuhan resource komputer klien atau yang kedua melayani penyimpanan data dari komputer klien, tiga mengatur hak akses jaringan komputer klien. Selanjutnya subnetting, IP versi 4 dan subnetting. Untuk IP versi 4 adalah versi keempat dari protokol internet IP. Itu adalah salah satu protokol dari metode internet working berbasis standar internet dengan jaringan paket switch lainnya. Subnetting sendiri adalah proses membagi sebuah network yang menjadi beberapa subnetwork. Tujuan dari subnetting sendiri adalah satu, efisiensi pengalamatan. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, yang artinya membagi satu kelas jaringan menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang kelima, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. IP versi 4 atau protokol versi 4 adalah deretan angka biner yang terdiri dari 32 bit angka biner yang mampu menampung lebih dari 4.294.967.296
IP versi 4 sendiri adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan digunakan dalam protokol TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Alasan klarifikasi gitu. Oke, selanjutnya VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN adalah sebuah kumpulan perangkat yang ada di dalam suatu jaringan atau LAN dikonfigurasikan oleh perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya seolah-olah berada dari saluran yang sama. Berdasarkan perbedaan dan pemberian keanggotaannya, VLAN dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama berbasis port, berbasis MIC, berbasis protokol, IP subnet address based, berbasis autentifikasi. Untuk gambar VLAN itu seperti ini. Manfaat VLAN sendiri adalah menambah keamanan, efisiensi biaya, tidak perlu mengatur ulang jaringan komputer, peningkatan kinerja lebih baik, dan memudahkan administrasi. Dan untuk cara kerjanya secara umum, VLAN yaitu menghubungkan semua perangkat komputer dari lebih satu jaringan lokal area network. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol yang secara otomatis menyediakan IP address termasuk konfigurasi lainnya seperti subnet, submesh, dan gateway default. Ini adalah gambar DHCP. Perbedaan DHCP server dan DHCP client. Dalam sistem kerjanya, DHCP adalah protokol yang terdiri dari dua jenis, DHCP server dan DHCP client. Perbedaannya sebagai berikut. DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jenis jaringan otomatis. Sedangkan DHCP server sebagai pihak yang membantu administrator dalam memberikan alamat IP. Berikut adalah gambar dari DHCP server. Fungsi DHCP server itu yang pertama mengelola dan menyebarkan IP address. Kedua, memperbarui IP address secara otomatis. Ketiga, mencegah IP conflict. Keempat, mendorong penggunaan kembali IP address. Cara kerjanya ini seperti ini, seperti yang ada dalam gambar. Oke. Selanjutnya DNS, Domain Name System. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Ini adalah gambar DNS server. Fungsi DNS server sendiri adalah sebagai sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penanaman sebuah hostname. Jenis-jenisnya sendiri adalah A record, ada AAA record, ada MX record, ada CNAME record, ada NS record. Untuk cara kerjanya adalah DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Yang DNS resolver melakukan pencarian pada cache yang sudah dibuat resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan pengguna. Apabila domain dicari oleh DNS server tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan melalui melihat file database yang dimiliki oleh server. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lainnya yang terkait dengan server yang dimaksud. Selanjutnya FTP, File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol internet yang memungkinkan penggunaan untuk melakukan transfer file antar server melalui suatu jaringan koneksi TCP. Inilah gambar FTP. Kelebihannya dapat melakukan pemindahan data dalam bentuk ukuran cukup besar. Yang kedua, dapat digunakan untuk melakukan backup dan resource data. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyimpanan sehingga tersimpan tidak akan hilang dan terhapus. Dapat digunakan sebagai indirect komputer. Kekurangannya sulit untuk dioperasikan, terutama pengguna yang tidak memiliki
pemahaman yang cukup mengenai IT. FTP bergantung pada sistem keamanan enkripsi jaringan. Tanpa sistem enkripsi, FTP tidak akan aman untuk digunakan. Berikut gambarnya. Yang 2.8 adalah server email. Email sendiri adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, yang merupakan sarana dalam mengirim surat dilakukan melalui media internet. Berikut adalah gambarnya. Kelebihannya mail server itu melindungi privasi, lebih cepat dan efisien, kerusakan dapat diatasi dengan mudah. Yang keempat, membuat email bisnis atau anggota lainnya. Selanjutnya, perancangan dan pembahasan. Ini adalah gambar topologi jaringan hybrid SMA 01 Batam. Untuk perlengkapannya seperti ini, kita pilih server, lalu multiplier switch, lalu switch sekolahnya, PC-nya, lalu printer sekolah, copper strike, copper crash. Nah, adapun peralatan yang digunakan adalah server, multiplier, switch sekolah, PC sekolah, printer sekolah, copper strike, dan copper cross. Perlengkapannya sendiri: inspect, delete, draw, retain, add simple PDU. Oke, untuk perancangannya seperti ini. Adapun masing-masing IP address, masing-masing status DHCP. Untuk pembahasannya ialah langkah-langkahnya ya meletakkan server pada area kerja Cisco, kemudian edit nama server tersebut, meletakkan 3 PC dan 1 printer pada area Cisco, meletakkan switch pada area Cisco, memasang kabel, menghubungkan kabel copper strike, menghubungkan kabel strike dengan menghubungkan printer switch, dan tunggu sampai kabel berwarna hijau. Berikut ini langkah keduanya, yang menetapkan IP server DHCP, lalu melakukan proses DHCP, lalu langkah ketiganya klik dan pilih config, lalu pada interface pilih fast ethernet. Yang kedua, printer, klik lalu pilih config, kemudian interface pada fast internet. Terus langkah keempatnya untuk pengujian dilakukan server ke klien, dari klien ke klien, dari klien ke printer. Untuk langkah selanjutnya add simple PDU, menebar Cisco dan source-nya. Konfigurasi servernya ialah langkah-langkah topologi jaringannya, meletakkan server pada area Cisco, kemudian edit, meletakkan 3 PC, meletakkan switch, memasang kabel, menghubungkan kabel copper, tunggu sampai jalur berwarna hijau. Untuk langkah keduanya menetapkan IP sama yang di atas. Kita lanjut aja langsung ke bab 4. Ini kita bisa baca karena sudah ada di sini. Oke, selanjutnya hasil perancangan dan pembahasannya. Topologi bagi kesiswaan adalah printer kesiswaan itu seperti ini setelah dirakit. Lalu topologi keuangannya seperti ini, ada keuangan 1, keuangan 2, keuangan 3, lalu printer. Dan personalia 1, komputer personalia 2, komputer personalia 3, lalu printer. Topologi keseluruhannya adalah kesiswaan 1, kesiswaan 2, kesiswaan 3, printer, keuangan 1, keuangan 2, keuangan 3, printer, personalia 1, 2, dan 3, lalu printer. Dan hasil peralatannya ini server, switchnya ini mirip sama di bab 3, lalu PC sekolah, printer, copper strike, copper cross. Lalu ini peralatannya, ini pada saat perakitannya, ini divisi keuangannya, ini divisi personalianya, ini kesiswaan divisi keuangan, personalia, dan hasil perancangannya. Oke, kesiswaan udah oke. Lalu seperti ini konfigurasi VLAN dari semua divisinya. Ini hasil uji cobanya,
hasil uji coba server web, inilah hasil uji coba server DNS, ini hasil uji coba server FTP, lalu hasil uji coba server mail. Oke, hasil ujian VLAN-nya seperti ini. Lalu penuntut. Untuk kesimpulannya, perancangan jaringan komputer pada sekolah SMA 1 Batam dirancang dengan 5 server DHCP, web, DNS, FTP, dan email, di mana desain ini dirancang untuk menggunakan Cisco. Setelah itu implementasi diterapkan pada jaringan dengan sejumlah 5 server, 1 multiplayer switch, dan 3 switch PC dan 3 printer. Sarannya, dalam instalasi jaringan komputer kita harus pandai merancang skema atau arsitektur topologi jaringan kita sendiri, di mana itu akan menentukan infrastruktur yang juga biaya yang dikeluarkan apabila kita tidak bisa menganalisa terlebih dahulu kebutuhan jaringan kita sebenarnya. Oke, dan ini daftar pusaka. Demikian sedikit presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.